Puji Tuhan Yesus dan Maria. Selamat datang di bagian ketiga dari sesi kita tentang 10 perintah Allah. Hari ini kita akan fokus pada perintah ke-6 dan ke-9 dan mencermati kedua perintah ini. Semoga Tuhan membantu kita untuk membuka mata, telinga, dan hati kita. Mari kita mulai. Kita akan belajar tentang perintah ke-6 dan ke-9 dari kitab suci, katekismus, dan kitab kebenaran. Kesetiaan terhadap perintah-perintah Allah akan menjemurtakan jiwa dan pada gilirannya akan menyelamatkan umat manusia dari pembuangan dan keterpisahan dari Allah, Yesusmu. Sabdaku, sakramen-sakramenku, ajaran-ajaranku tidak perlu diperbaiki karena semuanya itu berasal dari aku. Aku adalah Allah. Aku sempurna. Sabdaku tetap untuk selama-lamanya. Siapapun yang merusak sabda kudusku adalah musuh Allah, Yesusmu. Jika kamu berkata bahwa kamu percaya pada 10 perintah Allah, tetapi mengubahnya agar sesuai dengan gaya hidupmu, maka kamu buta terhadap kebenaran. Jika kamu menerima sakramen-sakramen yang diberikan kepadamu melalui aku, tetapi merusaknya, kamu menghina aku, Yesusmu. Sekaranglah saatnya untuk memeriksa 10 perintah Allah dan bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar telah menjalani hidupmu sesuai dengannya? Jujurlah terhadap dirimu sendiri, karena jika tidak, kepadamu dengan cara apapun akan diperlihatkan bagaimana kamu telah mendukakan aku dalam hidupmu, Yesusmu. Perintah ke-6. Cinta kasih merupakan panggilan yang sangat mendasar bagi setiap manusia dan sudah tertera dalam kodratnya. Ketika Allah menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, Ia memberi kepada mereka martabat pribadi yang sama. Pria dan wanita harus memperhatikan dan menerima seksualitasnya. Kristus adalah contoh kemurnian. Tiap orang yang telah dibaptis dipanggil supaya menjalankan satu kehidupan murni yang sesuai dengan status hidupnya. Kemurnian berarti bahwa seksualitas sudah diintegrasikan ke dalam pribadi. Ia adalah sekolah pengendalian diri. Masturbasi, percabulan, pornografi, dan praktek homoseksual termasuk dosa-dosa yang sangat melanggar kemurnian. Cinta kasih yang setia termasuk dalam perjanjian yang diikat para pengantin dengan sukarela. Ini membawa serta kewajiban memelihara perkawinan yang tidak terceraikan. Kesuburan adalah suatu harta, satu anugerah, satu tujuan perkawinan. Dengan memberi kehidupan, suami istri mengambil bagian dalam kebapaan Allah. Pengaturan kehamilan merupakan salah satu aspek dari sifat orang tua yang bertanggung jawab. Juga apabila maksud dari suami istri itu baik, mereka tidak dibenarkan memakai sarana-sarana yang tidak diizinkan secara moral, umpamanya sterilisasi langsung atau alat kontrasepsi.
perzinahan dan perceraian, poligami, dan hubungan liar merupakan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap martabat perkawinan. Jangan berzina. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dewasa ini banyak orang yang tidak mengetahui apa itu dosa. Banyak yang menerima dosa sebagai hal yang normal, sebuah sifat yang dapat diterima dalam kehidupan mereka. Mereka dengan senang hati membiarkan dosa, karena dosa memberi mereka kebebasan untuk mengejar kesenangan-kesenangan lain, mengidolakan ala-ala palsu, dan memuaskan nafsu mereka. Yesus Kristusmu yang terkasih. Sebagai pria dan wanita, Ia menciptakan mereka. Allah itu cinta kasih. Dalam dirinya, Ia menghayati misteri persekutuan cinta kasih antar pribadi. Seraya menciptakan umat manusia menurut citranya sendiri, Allah mengukirkan panggilan dalam kodrat manusia, pria dan wanita. Dan karena itu juga kemampuan serta tanggung jawab untuk hidup dalam cinta dan dalam persekutuan. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Sebagai pria dan wanita, Ia menciptakan mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Seksualitas menyentuh segala aspek manusia dalam kesatuan tubuh dan jiwanya. Ia terutama menyangkut kehidupan perasaannya, kemampuan untuk mencintai, dan untuk melahirkan anak. Dan lebih umum, kemungkinan untuk mengikat tali-tali persekutuan dengan orang lain. Tiap manusia, apakah ia pria atau wanita, harus mengakui dan menerima seksualitasnya. Perbedaan dan kesesuaian jasmani, moral, dan rohani ditujukan kepada pernikahan dan pengembangan hidup kekeluargaan. Keserasian suami istri dan masyarakat untuk sebagiannya bergantung pada bagaimana kesalingan, kebutuhan, dan usaha saling membantu dari pria dan wanita itu dihayati. Ketika menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas. Manusia bersifat pribadi. Itu berlaku sama untuk pria dan wanita, karena kedua-duanya diciptakan menurut citra dan keserupaan Allah pribadi. Kedua jenis kelamin mempunyai martabat yang sama, dan walaupun atas cara yang berbeda-beda, merupakan citra kekuatan
dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Persatuan suami istri dari pria dan wanita mencontohi kedermawanan dan kesuburan pencipta secara jasmani. Seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kesatuan ini adalah pangkal seluruh keturunan manusia. Yesus telah datang untuk memperbaiki lagi ciptaan dalam kemurnian yang asali. Dalam khotbah di bukit, ia menjelaskan dengan tegas rencana Allah. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang wanita dan menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tradisi gereja telah memandang perintah keenam sebagai sesuatu yang berhubungan dengan seluruh seksualitas manusia. Panggilan menuju kemurnian. Dan tubuh bukanlah untuk perjamulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Sesungguhnya Allah telah membangkitkan Tuhan, dan ia akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jika kamu melihat jiwa-jiwa itu, jutaan dari mereka jatuh ke dalam api abadi, kamu akan mati karena terkejut. Betapa hancurnya hatiku menyaksikan kengerian yang harus diderita oleh jiwa-jiwa itu yang hidup dalam dosa yang mengerikan saat mereka berada di bumi. Dosa-dosa yang mereka lakukan tidak selalu merupakan dosa yang kamu anggap sebagai dosa berat. Aku berbicara tentang percabulan yang begitu mudah diterima di dunia saat ini, terlibat di dalam dan menonton pornografi, prostitusi, dan pelecehan seksual. Yesusmu yang terkasih. Kemurnian berarti integrasi seksualitas yang membahagiakan di dalam pribadi dan selanjutnya kesatuan batin manusia dalam keberadaannya secara jasmani dan rohani. Seksualitas dalamnya nyata bahwa manusia juga termasuk dalam dunia badani dan biologis, menjadi pribadi dan benar-benar manusiawi kalau digabungkan ke dalam hubungan pribadi dengan pribadi, dalam penyaran timbal balik secara sempurna dan tidak terbatas oleh fakta suami dan istri. Dengan demikian, kebajikan kemurnian menjamin sekaligus keutuhan pribadi dan kesempurnaan penyerahan diri. Keutuhan pribadi.
Manusia murni mempertahankan secara utuh kekuatan, kehidupan, dan cinta kasih yang terdapat di dalam dirinya. Keutuhan ini menjamin kesatuan pribadi. Ia melawan setiap sikap yang dapat merugikan kesatuan ini. Ia tidak membenarkan kehidupan mendua dan lidah bercabang. Kemurnian menuntut mempelajari pengandalan diri, yang adalah pendidikan menuju kebebasan manusia. Alternatifnya jelas, atau manusia itu tuan atas nafsunya dan dengan demikian memperoleh perdamaian, atau ia menjadi hambanya dan dengan demikian tidak bahagia. Martabat manusia menuntut supaya ia bertindak menurut pilihannya yang sadar dan bebas. Artinya, digerakkan dan didorong secara pribadi dari dalam, dan bukan karena rangsangan hati yang buta, atau semata-mata karena paksaan dari luar. Adapun manusia mencapai martabat itu bila ia membebaskan diri dari segala penawanan nafsu-nafsu, mengejar tujuannya dengan secara bebas, memilih apa yang baik, serta dengan tepat guna dan jerih payah yang tekun, mengusahakan sarana-sarananya yang memadai. Semua rasa hormat terhadap tubuh manusia akan lenyap dan setiap nafsu jahat akan dipamerkan agar dunia melihatnya tanpa rasa malu dalam jiwa mereka. Mereka adalah tawanan setan. Mereka semua adalah anak-anak Allah, namun mereka akan kehilangan jiwa mereka kepada si binatang, Yesusmu. Kemurnian adalah satu tugas pribadi, tetapi ia menuntut juga satu usaha kultural, karena pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat sendiri saling tergantung. Kemurnian mengandaikan penghormatan kepada hak-hak manusia, terutama sekali hak atas pembinaan dan pendidikan yang memperhatikan dimensi susila dan rohani kehidupan manusia. Kemurnian adalah satu kebajikan susila. Ia juga merupakan anugerah Allah, satu rahmat, satu buah roh, Roh Kudus yang menganugerahkan kekuatan untuk mengikuti kemurnian Kristus kepada mereka yang dilahirkan kembali dalam air pembaptisan. Penyerahan diri secara menyeluruh. Kasih adalah bentuk semua kebajikan. Di bawah pengaruhnya, kemurnian tampak sebagai latihan penyerahan diri. Pengendalan diri diarahkan kepada penyerahan diri. Kemurnian menjadikan orang yang hidup sesuai dengannya, seorang saksi bagi sesamanya tentang kesetiaan dan kasih Allah yang lemah lembut. Kebajikan kemurnian berkembang di dalam persahabatan. Ia membuat murid Kristus mengetahui bagaimana ia dapat mengikuti Yesus dan dapat menjadi serupa dengannya. Yesus telah memilih kita menjadi sahabat-sahabatnya, telah menyerahkan diri seutuhnya untuk kita, dan membuat kita mengambil bagian dalam kealahannya. Kemurnian menjanjikan keabadian. Kemurnian menyatakan diri terutama dalam persahabatan dengan sesama. Persahabatan antara manusia yang sama atau berbeda jenis kelamin adalah sesuatu yang sangat bernilai bagi semua orang. Ia mengantar menuju persekutuan dalam roh. Aneka bentuk kemurnian. Kemurnian harus menghiasi manusia dalam aneka ragam status kehidupan.
yang satu dalam status keperawanan atau dalam hidup wadat yang ditahbiskan kepada Allah. Satu cara yang menonjol supaya dapat menyerahkan diri hanya kepada Allah dengan hati yang tidak terbagi. Yang lain, dengan cara yang ditentukan oleh hukum kesusilaan bagi semua orang. Apakah mereka itu telah menikah atau belum menikah? Mereka yang telah menikah dipanggil supaya hidup murni sebagai suami istri. Yang lain, hidup murni kalau mereka berpantang. Ada 3 bentuk kebajikan kemurnian. Yang satu adalah untuk mereka yang telah menikah, yang lain untuk mereka yang telah janda. Yang ketiga, untuk mereka yang hidup dalam keperawanan. Kita tidak memuji yang satu dengan mengecualikan yang lain. Hal ini merupakan kekayaan disiplin gereja. Pelanggaran melawan kemurnian. Kamu melakukan dosa-dosa kedagingan yang mengerikan, yang merupakan penghinaan terhadap martabat manusia, dan kamu bertingkah laku seperti binatang liar yang dilepaskan ke dalam lubang. Kekejianmu sangat menjijikan di mata Allah, tetapi jika kamu memanggilku dan memohon belas kasihanku, aku akan menunggu di sana dengan sabar. Yesusku. Dosa-dosa ini termasuk membenarkan setiap tindakan jahat kedagingan, termasuk pergaulan seks bebas, amoralitas, pesta pora, dan kemerosotan moral. Ketika tubuh manusia digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu yang memalukan di mata Allah, kamu akan tahu bahwa ini adalah tanda dari pengaruh setan, Yesusmu. Dalam kasus penyimpangan seksual, mereka akan mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang alami, Yesusmu. Ketidakmurnian adalah satu kenikmatan yang tidak teratur dari keinginan seksual atau satu kerinduan yang tidak teratur kepadanya. Jadi, keinginan seksual itu tidak teratur apabila ia dikejar karena dirinya dan dengan demikian dilepaskan dari tujuan batinnya untuk melanjutkan kehidupan dan untuk hubungan cinta kasih. Masturbasi adalah rangsangan alat-alat kelamin yang disengaja dengan tujuan membangkitkan kenikmatan seksual. Kenyataan ialah bahwa baik wewenang mengajar gereja dalam tradisinya yang panjang dan tetap sama maupun perasaan susila umat beriman tidak pernah meragukan untuk mencap masturbasi sebagai satu tindakan yang sangat bertentangan dengan ketertiban. Karena penggunaan kekuatan seksual dengan sengaja, dengan motif apapun itu dilakukan, di luar hubungan suami istri yang normal, bertentangan dengan hakikat tujuannya. Kenikmatan seksual yang dicari karena dirinya sendiri tidak mempunyai tujuan susila yang dituntut oleh hubungan seksual, yaitu yang melaksanakan arti sepenuhnya dari penyerahan diri secara timbal balik dan juga satu pembuahan manusiawi yang sebenarnya di dalam cinta yang sebenarnya. Percabulan adalah hubungan badan
antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak menikah satu dengan yang lain. Ini adalah satu pelanggaran besar terhadap martabat orang-orang ini dan terhadap seksualitas manusia itu sendiri, yang dari kodratnya diarahkan kepada kebahagiaan suami istri serta kepada keturunan dan pendidikan anak-anak. Selain itu, ia juga merupakan skandal berat karena dengan demikian moral anak-anak muda dirusakkan. Jiwa-jiwa yang telah hanyut jauh dari kebenaran hanya memiliki keinginan dan harga diri mereka sendiri untuk menikah. Obsesi terhadap diri sendiri, amoralitas seksual, pemuasan diri, dan pencarian harta benda telah merusak jiwa mereka. Tak ada yang akan atau dapat memuaskan mereka. Ketika mereka telah mencapai kedalaman dosa, mereka kemudian mencari secara aktif jiwa-jiwa orang lain untuk dijerat. Hal ini karena setan telah melahap jiwa mereka sedemikian rupa, sehingga ia menggunakan mereka untuk menarik jiwa-jiwa lain ke dalam perangkapnya yang keji. Moralitas manusia telah tenggelam ke kedalaman sedemikian rupa, sehingga roh jahat ini menelan jutaan jiwa setiap harinya. Yesusmu. Pornografi menyusup ke banyak rumah di seluruh dunia melalui saluran TV yang menyajikan amoralitas yang jahat ini sebagai hiburan yang tidak berbahaya. Anak-anak, tidakkah kamu melihat bagaimana setan bekerja? Para pengikutku, kamu harus memberitahu mereka yang tidak memahami bagaimana setan bekerja dalam bisnis pornografi. Ini adalah saat ketika setan mulai menghancurkan jiwa-jiwa dan menghisap para pesertanya ke dalam api abadi. Mereka yang bersalah atas perilaku seksual yang menyimpang dan mereka yang memamerkan tubuh mereka dengan cara yang cabul dan tidak bermoral akan menderita rasa sakit yang menyiksa untuk selama-lamanya. Dosa-dosa kedagingan menjijikan bagiku. Begitu banyak jiwa yang binasa di neraka akibat dosa pornografi dan tindakan seksual yang menyimpang. Beritahu mereka bagaimana nasib mereka, kecuali mereka menunjukkan penyesalan. Juru selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus. Pornografi mengambil persetubuhan yang sebenarnya atau yang dibuat-buat dengan sengaja dan keintiman para pelaku dan menunjukkannya kepada pihak ketiga. Ia menodai kemurnian karena ia merusak hubungan suami istri, penyerahan diri yang intim antara suami dan istri. Ia sangat merusak martabat semua mereka yang ikut berperan, para aktor, pedagang, dan penonton. Karena mereka menjadi objek kenikmatan primitif dan sumber keuntungan yang tidak diperbolehkan. Pornografi menempatkan semua yang berperan dalam satu dunia semu. Ia adalah satu pelanggaran berat. Pemerintah berkewajiban menghalang-halangi pengadaan dan penyebarluasan bahan-bahan pornografi. Prostitusi menodai martabat orang yang melakukannya, dan orang dengan demikian merendahkan diri sendiri dengan menjadikan diri objek kenikmatan semata-mata bagi orang lain.
Siapa yang melakukannya berdosa berat terhadap diri sendiri. Ia memutuskan hubungan dengan kemurnian yang telah ia janjikan pada waktu pembaptisan dan menodai tubuhnya kenisah Roh Kudus. Prostitusi adalah satu bencana untuk masyarakat. Sebagaimana biasa ia menyangkut para wanita, tetapi juga para pria, anak-anak, atau orang muda. Dalam kedua kelompok terakhir, masih ditambah lagi dosa karena penyesatan. Adalah selalu dosa berat menyerahkan diri kepada prostitusi. Keadaan darurat, paksaan, dan tekanan yang dilakukan oleh masyarakat dapat mengurangi bobot kesalahan. Amoralitas seksual akan meningkat seiring dengan meningkatnya perang Armageddon. Yesusmu. Perkosaan adalah satu pelanggaran dengan kekerasan dalam keintiman seksual seorang manusia. Ia adalah pelanggaran terhadap keadilan dan cinta kasih. Perkosaan adalah pelanggaran hak yang dimiliki setiap manusia atas penghormatan, kebebasan, keutuhan fisik, dan jiwa. Ia menambahkan kerugian besar yang dapat membebani korban seumur hidup. Ia merupakan satu perbuatan yang dengan sendirinya harus ditolak sejauh-jauhnya. Lebih buruk lagi apabila orang tua atau para pendidik memperkosa anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Kemurnian dan homoseksualitas. Mereka harus menyaksikan pernyataan publik yang akan memuliakan dosa. Ketika dinyatakan bahwa manusia itu lemah, Allah tahu bahwa manusia yang dilemahkan oleh dosa hanyalah korban. Alih-alih harus menyaksikan dosa dalam segala keburukannya, mereka akan dipaksa untuk mengangguk setuju dan menerima hukum-hukum baru yang akan diperkenalkan ke dalam gereja. Mereka akan diminta untuk menghormati dan menghargai hukum-hukum baru itu yang akan memanggil kamu semua untuk menghormati individualitas manusia dan hakmu untuk menjadi apa yang kamu inginkan dan melakukan apa yang kamu pilih. Yesusmu. Homoseksualitas adalah hubungan antara para pria atau wanita yang merasa diri tertarik dalam hubungan seksual semata-mata dan terutama kepada orang sejenis kelamin. Homoseksualitas muncul dalam berbagai waktu dan kebudayaan dalam bentuk yang sangat bervariasi. Asal-usul psikisnya masih belum jelas sama sekali. Berdasarkan kitab suci yang melukiskannya sebagai penyelewengan besar, tradisi gereja selalu menjelaskan bahwa perbuatan homoseksual itu tidak baik. Perbuatan itu melawan hukum kodrat, karena kelanjutan kehidupan tidak mungkin terjadi waktu persetubuhan. Perbuatan itu tidak berasal dari satu kebutuhan benar untuk saling melengkapi secara afektif dan seksual. Bagaimanapun, perbuatan itu tidak dapat dibenarkan. Bukan saja kamu harus menyaksikan dosa anak-anak, kamu pun kemudian harus menyaksikan saat dosa diperlihatkan kepadamu, di mana
kamu dipaksa untuk menerimanya sebagai sesuatu yang manusiawi. Aku merujuk pada sebuah dosa, khususnya yaitu pernikahan sesama jenis yang diperkenalkan sebagai hak alami. Kemudian kamu diharapkan dapat menerima kejadian itu ketika hal itu ditetapkan di hadapan tahta Bapakku di sebuah gereja. Tidaklah cukup bagi orang-orang ini untuk membenarkan pernikahan sesama jenis di mata hukum. Mereka pun kemudian ingin memaksa Allah Bapa untuk memberi mereka berkat-Nya. Tetapi Dia tidak akan pernah melakukan ini, karena hal itu adalah sebuah dosa berat di matanya. Juru selamatmu, Yesus Kristus. Aku mengasihi semua orang, termasuk mereka yang melakukan perbuatan yang paling jahat sekalipun. Demikianlah akan terjadi sampai saat akhir nanti. Aku akan merangkul semua jiwa hingga hari terakhir itu, ketika segala upayaku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa telah habis. Hanya mereka yang berlari ke dalam jurang si binatang dan yang menolak aku, meskipun tahu betapa aku mengasihi mereka, yang akan terpisah dariku selamanya. Yesusmu. Tidak sedikit pria dan wanita mempunyai kecenderungan homoseksual. Mereka sendiri tidak memilih kecenderungan ini. Untuk kebanyakan dari mereka, homoseksualitas itu merupakan satu pencobaan. Mereka harus dilayani dengan hormat, dengan kasih sayang, dan dengan bijaksana. Orang jangan memojokkan mereka dengan salah satu cara yang tidak adil. Juga mereka ini dipanggil supaya memenuhi kehendak Allah dalam kehidupannya. Dan kalau mereka itu orang Kristen, supaya mereka mempersatukan kesulitan-kesulitan yang dapat tumbuh dari kecenderungan mereka dengan kurban salib Tuhan. Manusia homoseksual dipanggil untuk hidup murni melalui kebajikan pengendalian diri yang mendidik menuju kemerdekaan batin. Mereka dapat dan harus, mungkin juga dengan bantuan persahabatan tanpa pamrih, mendekatkan diri melalui doa dan rahmat sakramental, setapak demi setapak, tetapi pasti menuju kesempurnaan Kristen. Kecepatan di mana manusia akan jatuh ke dalam dosa akan mengejutkan kamu. Setiap dosa kedagingan yang bejat akan terlihat, dan banyak orang yang akan harus menyaksikan dosa-dosa ini dilakukan di tempat umum. Sedikit sekali rasa malu yang akan diperlihatkan oleh para pelakunya, yang seperti singa-singa yang sedang makan dengan rakusnya. Mereka akan tenggelam ke dalam kebejatan yang paling rendah yang tidak pernah terlihat sejak zaman Sodom dan Gomora. Yesusmu. Kemudian ada orang-orang yang mengutuk orang lain ketika mereka secara iseng mencoba-coba praktek satanisme. Begitu bejatnya mereka sehingga mereka terus-menerus mengejekku dan melakukan tindakan-tindakan jahat itu karena mereka telah membuat perjanjian dengan iblis. Apapun yang aku lakukan, tidak ada yang dapat mengubah mereka. Oh, betapa aku menangis dengan air mata penuh kepahitan atas jiwa-jiwa malang yang tersesat itu. Yesusmu. Cinta suami istri. Seksualitas diarahkan kepada cinta suami istri
antara pria dan wanita. Di dalam perkawinan, keintiman badani suami dan istri menjadi tanda dan jaminan persekutuan rohani. Ikatan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis, dikuduskan oleh sakramen. Oleh karena itu, seksualitas yang bagi pria maupun wanita merupakan upaya untuk saling menyerahkan diri melalui tindakan yang khas dan eksklusif bagi suami istri, sama sekali tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi menyangkut inti yang paling dalam diri pribadi manusia. Seksualitas hanya diwujudkan secara sungguh manusiawi bila merupakan suatu unsur integral dalam cinta kasih, yaitu bila pria dan wanita saling menyerahkan diri sepenuhnya seumur hidup. Tobia bangkit dari tempat tidur dan berkata kepada Sarah, "Bangunlah Adinda, mari kita berdoa dan mohon kepada Tuhan kita, semoga dianugerahkannya belas kasihan dan perlindungan." Maka bangunlah Sarah dan mereka berdua mulai berdoa dan mohon supaya mereka mendapat perlindungan. Mereka angkat doa sebagai pengikut. Mereka angkat doa sebagai berikut. Terpujilah Engkau, ya Allah nenek moyang kami. Engkaulah yang telah menjadikan Adam dan baginya telah kau buat Hawa istrinya sebagai pembantu serta penopang. Dari mereka berdua lahirlah umat manusia seluruhnya. Engkau pun bersabda pula, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bukan karena nafsu birahi sekarang kuambil saudariku ini, melainkan dengan hati benar. Sudilah kiranya mengasihani aku ini dan dia, dan membuat kami menjadi tua bersama. Serentak berkatalah mereka, amin, amin. Kemudian mereka tidur semalam-malaman. Kamu tidak menghormati lembaga perkawinan dan menganggap remeh penyalahgunaan sakramen terkudus ini. Kamu menghina Allah lebih jauh lagi ketika kamu terus mencari berkat-Nya atas perkawinan, meskipun dia tidak dan tidak dapat mengakui perkawinan itu. Namun, kamu terus menghinanya. Yesus. Maka dari itu, tindakan-tindakan yang secara mesra dan murni menyatukan suami istri harus dipandang luhur dan terhormat. Bila dijalankan secara sungguh manusiawi, tindakan-tindakan itu menandakan serta memupuk penyerahan diri timbal balik. Cara mereka saling memperkaya dengan hati gembira dan rasa syukur. Seksualitas adalah sumber kegembiraan dan kesenangan. Pencipta sendiri telah mengatur demikian, bahwa suami istri dalam melakukan senggama mengalami kesenangan dan kepuasan badan dan roh. Dengan demikian, suami istri tidak melakukan kejahatan apabila mereka mencari kesenangan ini dan menikmatinya. Tetapi suami istri harus tabu untuk memperhatikan batas-batas pengekangan diri yang baik. Melalui persatuan suami istri terlaksanalah tujuan ganda perkawinan, kesejahteraan suami istri, dan penyaluran kehidupan. Orang tidak dapat memisahkan kedua arti dan nilai perkawinan ini satu dari yang lain, tanpa merugikan kehidupan rohani pasangan suami istri dan membahayakan kepentingan perkawinan dan masa depan keluarga.
Dengan demikian, cinta suami istri antara pria dan wanita berada di bawah tuntutan ganda, yakni kesetiaan dan kesuburan. Kesetiaan suami istri. Persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra, yang diciptakan oleh Kaleb dan dilengkapi dengan hukumnya, diwujudkan oleh ikatan perkawinan, artinya oleh persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Suami istri saling menyerahkan diri secara definitif dan penuh. Mereka bukan lagi dua, melainkan membentuk selanjutnya hanya satu daging. Ikatan yang dibuat oleh suami istri dalam kebebasan mewajibkan mereka supaya memegang teguh sifatnya yang satu dan tidak terceraikan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kesetiaan dinyatakan dengan selalu memelihara perkataan "ya" yang telah diberikan. Allah itu setia. Sakramen perkawinan membawa pria dan wanita masuk ke dalam kesetiaan Kristus kepada gerejanya. Melalui kemurnian suami istri, mereka memberi kesaksian mengenai misteri ini di dunia. Kesuburan suami istri. Kesuburan adalah satu anugerah, satu tujuan perkawinan, karena cinta suami istri dari kodratnya bertujuan supaya subur. Anak tidak ditambahkan dari luar pada cinta suami istri yang timbal balik ini. Ia lahir dalam inti dari saling menyerahkan diri itu. Ia merupakan buah dan pemenuhannya. Karena itu gereja yang membela kehidupan, mengajar bahwa tiap persetubuhan harus tetap diarahkan kepada kelahiran kehidupan manusia. Ajaran ini yang sering dikemukakan oleh magisterium gereja, bersumber pada satu hubungan yang tidak terpisahkan, yang ditentukan oleh Allah, antara kedua tujuan, kesatuan penuh cinta dan pembiakan, yang kedua-duanya terdapat dalam persetubuhan. Suami istri yang dipanggil untuk memberi kehidupan, mengambil bagian dalam kekuatan pencipta dan kebapaan Allah. Dalam tugas menyalurkan hidup manusiawi dan dalam tugas mendidik, yang harus dianggap sebagai perutusan mereka yang khas. Suami istri menyadari diri sebagai mitra kerja cinta kasih Allah, pencipta, dan bagaikan penerjemahnya. Maka dari itu, hendaknya mereka menunaikan tugas mereka penuh tanggung jawab, manusiawi, serta Kristiani. Kalau kedua aspek yang hakiki mengenai persatuan penuh cinta kasih dan pembiakan diperhatikan, maka hubungan di dalam perkawinan secara penuh dan utuh mempunyai arti cinta kasih yang timbal balik dan benar, dan pengarahnya ke tugas mulia sebagai orang tua, untuk mana manusia itu dipanggil. Pantang berkala, demikian juga metode-metode pengaturan kehamilan yang berdasarkan pengamatan diri dan pilihan periode tidak subur pada wanita itu sesuai dengan kriteria objektif moral. Metode-metode ini menghormati tubuh suami istri, membesarkan hati mereka untuk kemesraan dan mendukung pendidikan ke arah kebebasan yang sejati. Ketika setan menyerang manusia,
fokus utamanya akan selalu tertuju pada keluarga, karena keluarga mewakili semua yang ada pada Bapakku. Dia akan menghancurkan perkawinan, mengubah makna perkawinan, mendorong aborsi, membujuk orang untuk bunuh diri, dan dia akan memecah belah serta menghancurkan keluarga-keluarga. Yesus. Hendaknya semua saja menyadari bahwa hidup manusia dan tugas menyalurkannya tidak terbatas pada dunia ini melulu, pun tidak dapat diukur dan dimengerti hanya dengan itu saja, tetapi selalu menyangkut tujuan kekal manusia. Anak-anak adalah anugerah. Kitab suci dan tradisi gereja melihat di dalam keluarga-keluarga dengan banyak anak atau suatu tanda berkat ilahi dan kebesaran jiwa para orang tua. Tidak memperbolehkan anak merupakan suatu penderitaan yang berat bagi suami istri. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak, aku akan mati. Demikian Rahel berkata kepada suaminya Yakub. Teknik-teknik yang dengan perantaraan orang ketiga, pemberian telur atau sperma, kehamilan pinjaman, meniadakan persekutuan orang tua, harus ditolak dengan tegas. Teknik-teknik ini, inseminasi dan pembuahan buatan secara heterolog, menodai hak anak agar dilahirkan dari seorang ayah dan seorang ibu yang ia kenal dan yang berhubungan satu dengan yang lain sebagai suami istri. Mereka juga menodai hak kedua orang tua, bahwa yang satu hanya menjadi ayah atau ibu dengan perantaraan yang lain. Anak bukanlah sesuatu yang dapat dituntut, melainkan satu anugerah. Jadi, anugerah perkawinan yang paling unggul adalah satu pribadi manusia. Anak tidak boleh dipandang sebagai milik, seakan-akan orang hendak menuntut hak atas anak. Dalam hal ini, hanya anak yang mempunyai hak-hak yang sebenarnya. Hak menjadi buah tindakan khusus dari penyerahan diri kedua orang tuanya, dan hak untuk dihormati sebagai manusia sejak saat pembuahannya. Seperti Injil menerangkan, ketidaksuburan badani bukanlah suatu kemalangan absolut. Para orang tua yang setelah menggunakan segala cara pengobatan yang sah tetap menderita ketidaksuburan patut menggabungkan diri dengan salib Tuhan, sumber segala kesuburan rohani. Mereka dapat menunjukkan kebesaran jiwanya kalau mereka mengadopsi anak-anak terlantar atau melakukan pengabdian yang besar bagi orang lain. Pelanggaran terhadap martabat perkawinan. Perzinahan. Perzinahan artinya ketidaksetiaan suami istri. Kalau dua orang, yang paling kurang seorang darinya telah kawin, mengadakan bersama hubungan seksual, walaupun hanya bersifat sementara, mereka melakukan perzinahan.
Kristus malah mencela perzinahan di dalam roh. Perintah keenam dan perjanjian baru secara absolut melarang perzinahan. Para nabi mengkritiknya sebagai pelanggaran yang berat. Mereka memandang perzinahan sebagai gambaran penyembahan berhala yang berdosa. Perzinahan adalah satu ketidakadilan. Siapa yang berzina, ia tidak setia kepada kewajiban-kewajibannya. Ia menodai ikatan perkawinan yang adalah tanda perjanjian. Ia juga menodai hak dari pihak yang menikah dengannya dan merusakkan lembaga perkawinan dengan tidak memenuhi perjanjian yang adalah dasarnya. Ia membahayakan martabat pembiakan manusiawi serta kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan ikatan yang langgeng dari orang tuanya. Aku memintamu untuk mengakui bahwa dosa adalah bagian dari hidupmu, tetapi aku mendesakmu untuk terus menghindari 7 dosa mematikan. Karena jika kamu menghindarinya, kamu akan berada dalam kemurahan. Kamu harus selalu mengakui dosa-dosamu. Lakukanlah ini setiap hari. Berbicaralah kepadaku dan mintalah aku untuk mengampunimu. Yesus. Perceraian. Yesus menegaskan tujuan asli dari Pencipta yang menghendaki bahwa perkawinan itu tidak terceraikan. Ia membatalkan kemudahan-kemudahan yang telah merembes masuk ke dalam hukum lama. Perkawinan ratum dan disempurnakan dengan persetubuhan antara orang-orang dibaptis Katolik tidak dapat diputuskan oleh kekuasaan manusia manapun juga dan atas alasan apapun selain oleh kematian. Hidup terpisah suami istri dengan mempertahankan ikatan perkawinan dapat dibenarkan dalam hal-hal tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum gereja. Kalau perceraian sipil merupakan kemungkinan satu-satunya untuk menjamin hak-hak tertentu yang legal, pemeliharaan anak-anak, atau harta milik yang diwariskan, maka perpisahan itu dapat dilakukan dan dengan demikian ia tidak merupakan pelanggaran susila. Perceraian adalah satu pelanggaran berat terhadap hukum moral kodrat. Ia beranggapan dapat memutuskan perjanjian untuk hidup bersama sampai mati yang telah dibuat dengan sukarela antara suami istri. Perceraian menghina perjanjian keselamatan yang tandanya adalah perkawinan sakramental. Mengadakan satu hubungan baru, juga apabila disahkan oleh hukum sipil, menambah dan memperkuat pemisahan. Pihak suami atau istri yang menikah lagi berada dalam perzinahan yang tetap dan publik. Kalau seorang suami, setelah ia berpisah dari istrinya, mengawini seorang wanita lain, ia adalah pezina. Karena ia membiarkan wanita ini melakukan perzinahan. Dan wanita yang hidup bersama dengan dia adalah seorang pezina karena ia telah menarik suami orang lain kepada dirinya.
Mungkin sekali bahwa satu dari suami istri menjadi kurban tak bersalah dari perceraian yang diputuskan oleh hukum sipil. Dalam hal ini, ia tidak melanggar perintah kesusilaan. Terdapat satu perbedaan besar antara suami atau istri yang telah berusaha dengan wajar supaya tetap setia kepada sakramen perkawinan dan ditinggalkan secara tidak adil, dan dia yang oleh satu pelanggaran berat telah merusakkan perkawinan yang sah menurut hukum gereja. Pelanggaran lain terhadap martabat perkawinan. Perbuatan sumbang ialah hubungan intim antara sanak saudara atau ipar. Baginya perkawinan dilarang. Santo Paulus mengecam pelanggaran yang sangat besar ini. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Dalam nama Yesus Tuhan kita, kami hendak menyerahkan orang ini kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Perbuatan sumbang itu merusak hubungan di dalam keluarga dan merupakan satu langkah mundur menuju tingkah laku hewani. Kambing adalah simbol dari serangan setan, di mana dia melahap tubuh dan jiwa semua orang yang dikuasainya melalui dosa percabulan. Tujuan utamanya adalah mencemarkan tubuh manusia dengan mendorong jiwa-jiwa untuk merendahkan diri mereka sendiri dalam segala hal melalui indera Yesus. Bersama perbuatan sumbang itu, perlu dihubungkan juga pelanggaran seksual dari orang dewasa terhadap anak-anak atau kaum muda yang dipercayakan kepada pemeliharaan mereka. Dalam hal ini, ditambah lagi satu pelanggaran berat terhadap keutuhan badani dan moral dari anak-anak muda itu, yang dengan demikian tetap dibebani sepanjang hidupnya. Dalam kasus ini, terkandung juga satu pelanggaran berat terhadap tanggung jawab pendidikan. Suatu hubungan liar terbentuk kalau seorang pria dan seorang wanita menolak untuk memberi satu bentuk hukum yang resmi kepada hubungan mereka yang menyangkut juga keintiman seksual. Ungkapan cinta bebas itu bersifat menyesatkan. Apakah artinya jalinan cinta di mana kedua belah pihak tidak mempunyai kewajiban timbal balik dan dengan demikian memberikan kesaksian bahwa mereka tidak mempercayakan dengan secukupnya mitranya atau diri sendiri atau masa depan? Ungkapan hubungan liar menggambarkan berbagai macam situasi. Konkubinat, penolakan perkawinan sebagai lembaga resmi, dan ketidakmampuan mengikat diri pada kewajiban-kewajiban jangka panjang. Semua situasi ini menodai martabat perkawinan. Mereka merusakkan pikiran dasar mengenai keluarga. Mereka memperlemah pengertian benar tentang kesetiaan. Mereka melanggar hukum moral. Persetubuhan secara eksklusif hanya boleh dilakukan di dalam perkawinan.
Di luar perkawinan, ia selalu merupakan dosa berat dan mengucilkan dari penerimaan komuni kudus. Dewasa ini, banyak orang yang bermaksud untuk kawin menuntut semacam hak bisa mencobainya. Walaupun kehendak untuk kawin itu pasti, namun suatu kenyataan ialah bahwa hubungan seksual yang terlalu awal tidak menjamin sama sekali kejujuran dan kesetiaan hubungan antara manusia, yakni pria dan wanita. Apalagi melindungi mereka dari tindakan sesuka hati dan dari nafsu birahi. Persatuan badani hanya dapat dibenarkan secara moral apabila antara pria dan wanita telah diciptakan satu persekutuan hidup yang definitif. Cinta kasih manusiawi tidak membiarkan yang hanya coba-coba. Ia menghendaki penyerahan diri timbal balik yang tetap dan utuh dari kedua belah pihak. Anakku yang terkasih, 10 perintah yang ditetapkan oleh Allah tidak akan pernah bisa ditulis ulang, karena hal itu akan menjadi sebuah penistaan. Manusia tidak pernah berhak merusak sabda Allah, dan akan tiba saatnya murka Allah akan turun atas umat manusia ketika 10 perintah Allah dianggap sebagai sesuatu yang cacat oleh manusia. Ketika hal itu terjadi, ketahuilah bahwa sabda Allah tidak lagi dihormati dan manusia akan terjerumus ke dalam kesesatan besar. Tidak ada manusia atau pelayan kudus yang telah diberi wewenang untuk memutarbalikkan 10 perintah Allah atau sabda Allah. Tidak ada alasan yang pernah bisa dibuat untuk menyangkal kebenaran sabda Allah. Hukum-hukum Allah akan segera diputar-balikan oleh jutaan orang. Kemudian, semua orang yang jatuh ke dalam tipu daya ini yang akan terjadi sebagai akibatnya akan dibutakan oleh kegelapan. Roh Kudus tidak akan pernah bisa memberi pencerahan kepada mereka yang menyangkal sabda Allah atau yang membenarkan dosa. Aku memintamu untuk mendaraskan 10 perintah Allah sesering mungkin. Dengan melakukannya, kamu akan tahu apa yang dituntut darimu, sehingga kamu bisa benar-benar melayani Tuhan. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Perintah ke-9. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Perintah ke-9 mewaspadakan keinginan daging dan hawa nafsu. Perjuangan melawan keinginan daging terjadi melalui pembersihan hati dan latihan menjaga batas dalam segala hal. Kemurnian hati akan memperlihatkan Tuhan kepada kita. Sejak sekarang ini, ia sudah melihat segala-galanya dalam terang Tuhan. Untuk pembersihan hati, dibutuhkan doa, kemurnian, kejujuran maksud, dan pandangan. Kemurnian hati menuntut sikap yang sopan, yang terdiri dari kesabaran, kerendahan hati, dan perasaan halus.
Sikap yang sopan melindungi keintiman seseorang. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Santo Yohanes membeda-bedakan 3 macam hawa nafsu atau keinginan. Keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan dunia. Menurut tradisi katekese Katolik, perintah ke-9 melarang keinginan daging. Perintah ke-10 melarang keinginan akan milik orang lain. Secara etimologis, kata keinginan dapat berarti setiap bentuk keinginan kuat manusia. Teologi Katolik mengartikannya dengan satu daya perasaan nafsu birahi yang kuat, yang melawan pikiran manusia. Rasul Paulus menggunakan kata itu untuk pemberontakan daging melawan roh. Keinginan berasal dari ketidaktaatan dosa pertama. Juga apabila keinginan itu bukan suatu pelanggaran, namun ia mengganggu tata kekuatan manusia yang susila dan membuatnya cenderung untuk melakukan dosa. Oleh karena manusia adalah makhluk yang terdiri dari roh dan badan, terdapatlah di dalamnya semacam ketegangan. Kecenderungan roh dan badan berada dalam semacam perlawanan. Tetapi konflik ini adalah warisan dari dosa. Ia berasal darinya dan serentak menyatakannya. Kita mengalaminya dalam perjuangan rohani sehari-hari. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Tetapi kamu harus membuka hatimu. Tolaklah semua upaya yang menggodamu untuk bergabung dalam rencana si jahat. Jagalah kemurnian hati dan pikiran. Bersikaplah rendah hati. Juru selamatmu yang penuh kasih, Hakim yang adil dan murah hati, Yesus Kristus. Pemurnian hati. Putraku sangat senang pada mereka yang menerima sabda kudusnya dengan kasih dan kemurnian hati. Rahmat yang besar sedang dianugerahkan kepada jiwa-jiwa yang bersih itu, yang percaya sepenuhnya kepadanya, tanpa ada keraguan dalam hati mereka. Ibu surgawimu, Bunda keselamatan. Bawalah kepadaku jiwa yang sederhana, dengan hati yang murni, yang mengasihi aku, sebagaimana aku adanya, dan mereka akan bersatu denganku di surga. Percayalah kepadaku dengan penuh kerendahan hati, dan aku akan mencurahkan rahmatku kepadamu. Yesusmu. Hati adalah tempat kediaman kepribadian susila. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dalam perjuangan melawan keinginan daging, dibutuhkan pembersihan hati dan pengekakan diri.
Jagalah dirimu dalam kesederhanaan dan kemurnian, dan engkau akan seperti anak-anak yang tidak mengenal yang jahat, yang merusakkan kehidupan manusia. Sabda bahagia keenam menyampaikan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang mempunyai hati murni, ialah mereka yang sudah menyesuaikan pikiran dan kehendaknya dengan tuntutan kekudusan Allah, terutama dalam 3 bidang: cinta kasih Kristiani, kemurnian atau sikap tak bercela di bidang seks, dan cinta kepada kebenaran dan kepatuhan kepada agama, kemurnian hati, badan, dan iman berhubungan satu sama lain. Orang-orang Kristen harus mengimani artikel-artikel simbolum, supaya sebagai orang beriman mereka taat kepada Allah. Sebagai orang yang sangat taat, mereka harus hidup baik di bidang susila. Sebagai orang yang hidup baik di bidang susila, mereka membersihkan hatinya. Dan sebagai orang yang membersihkan hatinya, mereka harus mengerti apa yang mereka imani. Kepada orang-orang yang murni hatinya sudah dijanjikan bahwa mereka akan memandang Tuhan dari muka ke muka dan akan menjadi serupa dengan Dia. Hati yang murni adalah prasyarat untuk memandang Allah. Sudah dalam masa kini, Ia memungkinkan kita untuk melihat kenyataan dalam terang Allah dan menerima orang lain sebagai sesama. Ia menyanggupkan kita memandang tubuh manusia, tubuh kita sendiri, serta tubuh sesama sebagai kenisah Roh Kudus, jejak keindahan ilahi. Bangkitlah dan nyatakanlah kesetiaanmu kepadaku dengan hati yang ringan dan jiwa yang murni. Maka aku akan memberkatimu dengan karunia kedamaian dan ketenangan, Yesusmu. Jika kamu tidak mampu menyatakan kepadaku Yesus Kristus secara terbuka, kelemahan-kelemahanmu, dosa-dosamu, dan kebencianmu terhadap satu sama lain melalui rekonsiliasi, maka kamu tidak akan bisa tetap murni. Tanpa kemurnian jiwa, kamu tidak mampu menjadi rendah hati di mataku. Ketika kamu tidak memiliki kerendahan hati, kesombongan akan membanjiri jiwamu, dan kamu akan berdosa terhadap aku. Ketika kamu berdosa terhadap aku, kamu melakukannya dengan sejumlah cara. Kamu akan memuaskan hawa nafsu, keserakahan, dan kesombonganmu terlebih dahulu. Yesusmu. Perjuangan demi kemurnian. Pembaptisan memberi kepada yang dibaptis rahmat pemurnian dari segala dosa. Tetapi selanjutnya orang yang dibaptis itu harus berjuang melawan keinginan daging dan hawa nafsu yang tidak teratur. Dengan rahmat Allah, ia mampu untuk itu. Oleh kebajikan dan anugerah kemurnian, karena kemurnian memungkinkan untuk mencintai dengan hati yang jujur dan tidak terbagi. Oleh maksud yang jujur, yang melihat tujuan manusia yang sebenarnya, karena yang sudah dibaptis mencari dengan mata yang bersahaja untuk mengetahui dan memenuhi kehendak Allah di dalam segala-galanya. Dengan cara melihat yang jujur secara lahir batin, oleh pengendalian perasaan dan fantasi,
oleh penolakan setiap kepuasan akan pikiran yang tidak senonoh, yang menyesatkan dari jalan hukum-hukum ilahi, pemandangan merangsang hawa nafsu pada orang bodoh. Oleh doa, sikap sopan melindungi rahasia pribadi dan cinta kasihnya. Ia mengundang untuk bersabar dan mengekang diri dalam hubungan cinta kasih. Ia menuntut bahwa prasyarat-prasyarat untuk ikatan definitif dan penyerahan timbal balik dari suami dan istri dipenuhi. Dalam sikap sopan itu termasuk pula kerendahan hati. Ia mempengaruhi pemilihan busana, di mana ia mengira bahwa ada bahaya sikap ingin tahu yang tidak sehat. Di sana ia berdiam diri dan bersikap hati-hati. Ia menjaga keintiman orang lain. Kemurnian Kristen menuntut satu pemurnian lingkungan sosial. Ia menuntut dari media komunikasi cara ungkapan yang menghargai kepentingan orang lain dan tahu batas. Kemurnian hati membebaskan dari tersebarnya erotisme dan menjauhkan tontonan yang menyuburkan voyeurisme dan khayalan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut di kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Pesan terakhir dan petunjuk dari Tuhan Yesus. Amoralitas seksual akan membawamu ke neraka. Putriku, sekalipun dunia terbagi ke dalam beberapa golongan, mereka yang hidup sederhana dan teratur, sebagian hidup dalam kekayaan dan ketentraman. Mereka yang menderita karena kemiskinan dan penyakit atau yang menjadi korban perang, dan mereka yang berkuasa, semuanya akan menyaksikan peristiwa-peristiwa mendatang yang sama dengan penuh keheranan. Banyak orang akan melihat bencana-bencana ekologis sebagai tangan Tuhan. Yang lain akan berkata bahwa ini adalah tanda akhir zaman. Sementara yang lainnya lagi akan mengatakan bahwa itu semua berkaitan dengan pemanasan global. Namun yang terpenting sekarang pada saat ini adalah memahami hal ini. Dosa, jika meningkat sampai ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, akan menyebabkan kehancuran dalam kehidupanmu yang teratur. Tetapi ketika dosa meningkat sampai ke tahap sekarang ini, yang dialami dan disaksikan oleh kamu semua di dunia saat ini, maka kamu boleh yakin bahwa bencana-bencana semacam itu akan menjadi tangan Tuhan yang bekerja.
Allah Bapa yang kekal telah menanggapi dan bertindak dengan cara ini. Kini, ketika saatnya semakin dekat untuk membinasakan setan dan para pengikutnya, kekacauan ekologis lebih lanjut akan dilepaskan oleh Allah dalam kerahimannya. Dia akan melakukan hal ini untuk menghentikan setan dan semua manusia bonekanya yang busuk, yang tergiur pada prospek kekayaan dan kemuliaan yang dijanjikan setan melalui kekuatan psikologisnya. Setan menanamkan pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan jahat di dalam jiwa-jiwa yang cukup lemah agar mereka membuka diri terhadap kekuatan-kekuatan posesifnya. Orang-orang seperti itu memiliki ciri-ciri yang sama. Mereka egois, terobsesi dengan ambisi-ambisi dan kekayaan duniawi, serta kecanduan penyimpangan seksual dan kekuasaan. Semuanya akan berakhir di neraka jika mereka terus mengikuti pemuliaan terhadap antikristus yang akan segera menyatakan dirinya kepada dunia. Banyak orang yang polos dan lugu tidak percaya pada setan, antikristus, atau bahkan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi mereka menutup mata. Namun, mereka bertanya-tanya juga, mengapa masyarakat di mana mereka tinggal telah runtuh. Mereka tidak dapat memahami kecepatan yang menakutkan dari keruntuhan unit keluarga tradisional. Mereka menganggapnya sebagai penyakit masyarakat modern. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa setan menjadikan keluarga sebagai target utamanya. Ini karena setan tahu bahwa jika keluarga runtuh, maka masyarakat juga runtuh. Banyak yang menyadari hal ini karena semakin jelas terlihat di dunia saat ini. Kemudian, amatilah amoralitas seksual. Kamu berpikir betapa mengerikannya masyarakat yang telah dipenuhi dengan kebejatan ini. Sekali lagi, apa yang tidak kamu sadari adalah bahwa setan bertanggung jawab atas setiap tindakan amoral yang cabul di dunia ini. Meskipun kamu yang terperangkap dalam dunia pergaulan bebas, penyimpangan seksual, dan pelecehan terhadap orang lain akan menganggap perbuatan-perbuatan ini sebagai sumber hiburan dan pada beberapa kasus merupakan bentuk penghasilan, kamu harus tahu bahwa tindakan-tindakan ini akan menjadi paspormu menuju api neraka abadi. Bagi setiap tindakan seksual bejat yang kamu lakukan, demikian pula tubuhmu, meskipun kamu akan berada dalam roh, akan terbakar seolah-olah dalam daging untuk selamanya. Setiap bagian tubuh manusia yang kamu salah gunakan melalui dosa berat akan menderita rasa sakit yang paling hebat di api neraka. Mengapa kamu menginginkan ini? Banyak dari kamu, jiwa-jiwa malang yang tertipu, tidak menyadari bahwa kamu belum pernah diberitahu tentang kebenaran ini, kebenaran
bahwa surga, api penyucian, dan neraka sungguh ada. Banyak dari para pelayan kudus gerejaku yang bermaksud baik tidak menekankan ajaran-ajaran ini untuk waktu yang sangat lama. Sungguh memalukan. Aku menangis melihat penderitaan mereka, karena banyak dari mereka sendiri yang tidak sungguh-sungguh percaya pada neraka. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa berkhotbah tentang kengerian neraka? Mereka tidak bisa, karena banyak yang memilih jawaban yang mudah. Allah itu Maha Penyayang. Dia tidak akan pernah mengirim kamu ke neraka. Akankah dia melakukannya? Jawabannya adalah tidak. Dia tidak akan melakukannya. Itu benar, karena dia tidak akan pernah bisa berpaling dari anak-anaknya. Tetapi kenyataannya adalah banyak-banyak jiwa yang terhalang oleh dosa berat, di mana mereka telah tergoda untuk melakukannya, menjadi kecanduan akan dosa-dosa mereka sampai berkali-kali, berulang kali. Mereka berada dalam kegelapan yang pekat, merasa nyaman dengan kebejatan moral mereka sendiri, sehingga mereka terus memilih kegelapan ini bahkan setelah kematian. Maka mereka tidak bisa diselamatkan. Mereka telah memilih jalan ini atas kehendak bebas mereka sendiri, sebuah karunia dari Allah yang tidak dapat dia ganggu, tetapi setan bisa, dan dia melakukannya. Pilihlah kehidupan mana yang kamu inginkan, jalan hidup menuju Allah Bapa yang kekal ke surga, atau setan, si penipu, ke dalam api neraka yang kekal. Tidak ada cara lain yang lebih jelas untuk menjelaskan akibatnya kepadamu, anak-anakku. Oleh karena cinta dan belas kasihanku, aku harus mengajarkan kebenaran ini kepadamu. Pesan ini dimaksudkan untuk sedikit membuatmu takut, karena dengan memperlihatkan apa yang akan menimpa mereka, aku menyatakan kasih sejatiku kepada kamu semua. Inilah saatnya untuk menghadapi masa depan, tidak hanya bagi dirimu sendiri, tetapi juga bagi teman-teman, keluarga, dan orang-orang terkasih yang kamu pengaruhi melalui perilakumu sendiri. Perilaku menghasilkan perilaku. Dalam hal orang-orang yang polos dan lugu, tanpa kamu sadari, kamu bisa membimbing dan menuntun mereka di jalan menuju kegelapan abadi karena ketidaktahuan. Jagalah jiwamu. Itu adalah karunia dari Allah. Hanya itu yang akan kamu bawa bersamamu ke dunia berikutnya. Juru selamatmu, Yesus Kristus. Marilah kita berhenti sejenak dan merenungkan pesan yang baru saja kita dengar.
Pilihan 7 doa perjuangan dari Kitab Kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa perjuangan 17. Doa kepada Bunda Keselamatan bagi jiwa-jiwa yang gelap. Ya hati Maria yang tak bernoda, Bunda Keselamatan dan pengantara segala rahmat, Engkau yang akan berperan serta dalam penyelamatan umat manusia dari kejahatan setan, doakanlah kami. Bunda Keselamatan, doakanlah agar semua jiwa dapat diselamatkan dan menyambut kasih dan kerahiman yang ditunjukkan oleh Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang datang sekali lagi untuk menyelamatkan umat manusia dan memberi kami kesempatan untuk menerima keselamatan kekal. Amin. Doa perjuangan 19. Doa bagi kaum muda. Oh Bunda Keselamatan, aku mohon kepadamu untuk berdoa memohon belas kasihan bagi jiwa-jiwa muda yang hidup dalam kegelapan yang mengerikan, agar mereka dapat mengenali Putramu yang terkasih ketika Ia datang untuk menebus seluruh umat manusia. Jangan biarkan satu jiwa pun tersesat. Jangan biarkan satu jiwa pun menolak kerahimannya yang agung. Aku berdoa ya Bunda, agar semua diselamatkan, dan mohon agar Engkau menyelimuti jiwa-jiwa ini dengan mantel-Mu yang kudus, untuk memberi mereka perlindungan yang mereka perlukan terhadap si penipu. Amin. Doa perjuangan 46. Bebaskan aku dari belenggu setan. Oh Yesus, aku tersesat. Aku bingung dan merasa seperti seorang tawanan yang terperangkap dalam jerat, di mana aku tak mampu melepaskan diri darinya. Aku percaya padamu, Yesus, untuk datang menolongku dan membebaskan aku dari belenggu-belenggu setan dan iblis-iblisnya. Tolonglah aku, karena aku tersesat. Aku membutuhkan kasih-Mu, guna memberiku kekuatan untuk percaya padamu dan mengandalkan Engkau, supaya aku dapat diselamatkan dari kejahatan ini dan melihat terang, sehingga akhirnya aku dapat menemukan kedamaian, kasih, dan kebahagiaan. Amin. Doa perjuangan 89 bagi para pendosa yang malang. Yesus yang terkasih, tolonglah aku, pendosa malang yang menyedihkan, untuk datang kepadamu dengan penyesalan dalam jiwaku. Bersihkanlah aku dari dosa-dosa yang telah menghancurkan hidupku. Berilah aku anugerah kehidupan baru yang bebas dari belenggu dosa, dan kebebasan yang hilang karena dosa-dosaku. Perbaharuilah aku dalam terang kerahiman-Mu. Dekaplah aku dalam hati-Mu. Biarlah aku merasakan kasih-Mu, agar aku bisa mendekat kepadamu, dan kasih-Ku padamu dikobarkan. Kasihanilah aku, ya Yesus, dan bebaskanlah aku dari dosa. Jadikanlah aku layak untuk memasuki Firdaus-Mu yang baru. Amin. Doa perjuangan 118 bagi generasi muda yang tersesat. Yesus yang terkasih, aku berseru kepada kerahiman-Mu bagi generasi muda yang tersesat, bagi mereka yang tidak mengenal-Mu. Liputilah mereka dengan karunia pencerahan. Bagi mereka yang mengenal-Mu, namun mengabaikan diri-Mu, tariklah mereka kembali ke dalam kerahiman-Mu. Berilah mereka segera bukti keberadaan-Mu, dan tuntunlah mereka kepada orang-orang yang dapat menolong dan menuntun mereka kepada kebenaran. Penuhilah pikiran dan jiwa mereka dengan kerinduan akan Dikau. Tolonglah mereka untuk mengenali kekosongan dalam diri mereka, karena mereka tidak merasakan kehadiran-Mu.
Aku memohon kepadamu ya Tuhan, janganlah tinggalkan mereka, dan di dalam kerahiman-Mu, karuniakanlah kepada mereka kehidupan kekal. Amin. Doa perjuangan 139. Mohon kekuatan untuk mengalahkan kejahatan. Yesus yang terkasih, lindungilah aku dari kejahatan iblis. Limutilah aku dan semua orang yang lemah dan tak berdaya di hadapannya dengan darah-Mu yang mulia. Berilah aku keberanian untuk menolaknya, dan tolonglah aku untuk menghindari segala upayanya, untuk melibatkan aku dengan cara apapun setiap hari. Amin. Doa Litani 5 demi keselamatan mereka yang berdosa berat. Yesus, selamatkanlah semua pendosa dari api neraka. Ampunilah jiwa-jiwa yang berdosa berat. Tolonglah mereka untuk memandang-Mu. Angkatlah mereka keluar dari kegelapan. Bukalah mata mereka, bukalah hati mereka. Tunjukkanlah kepada mereka kebenaran. Selamatkanlah mereka. Tolonglah mereka untuk mendengarkan. Bebaskanlah mereka dari kesombongan, nafsu, dan iri hati. Lindungilah mereka dari yang jahat. Dengarkanlah seruan mereka minta tolong. Genggamlah tangan mereka. Tariklah mereka kepadamu. Selamatkanlah mereka dari tipu daya setan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada semua yang telah menghadiri seminar ini. Kami ingin menekankan pentingnya persiapan yang matang yang mencakup pengakuan dosa menyeluruh selama kurun waktu hidup Anda sampai saat ini, di samping pengakuan dosa rutin sebulan sekali atau seminggu sekali bila memungkinkan. Kami berharap dapat bertemu kembali dengan Anda di seminar keempat tentang perintah ketujuh dan ke-10 dalam rangkaian 10 perintah Allah ini. Semoga Tuhan memberkati Anda semua.